warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Good morning everybody. How are you today? I hope all of you have good condition. Amin amin ya rabbal alamin. Ya anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran daring bahasa Inggris di kelas 9 semester 1 ya. Kemarin atau pekan kemarin ya, di pekan daring kita sudah belajar chapter 1 yaitu tentang ekspresi hope atau harapan, kemudian wish, and then congratulations. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar yang lebih seru lagi, yaitu ekspresi tentang maksud, kemudian tujuan dan persetujuan. Atau kalau dalam bahasa Inggris itu in order to, so that, and then agreement. Otomatis kalau ada agreement, persetujuan, pasti ada disagreement atau ketidaksetujuan seperti itu. Nah, maka dari itu siapkan alat tulisnya, siapkan buku catatannya, kemudian simak video berikut ini baik-baik agar nantinya kalian bisa mengikuti dengan baik, dan semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa berkah untuk kita semuanya juga. Oke, check this out. Oke anak-anak semuanya, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang ungkapan untuk menyatakan maksud, tujuan, dan persetujuan. Jadi nanti kita akan belajar istilahnya biar lebih mudah ya. Untuk menyatakan maksud kita pakainya to, kemudian tujuan kita pakainya in order to atau so that, dan persetujuan yaitu agreement. Otomatis ketika ada agreement pastinya ada disagreement atau ketidaksetujuan. Oke, yang pertama adalah to ya. Tadi seperti yang disampaikan bahwa to artinya maksud, kemudian in order to dan so that itu tujuan, agreement and disagreement itu persetujuan atau ketidaksetujuan. Nah, di sini yang pertama kita akan memperdalam tentang maksud, yaitu apa? To ini ya, to adalah ungkapan yang digunakan atau kata-kata ya, kata atau ungkapan yang digunakan untuk menyatakan maksud. Jadi yang dinyatakan itu maksudnya. Nah, di sini pakainya to. Contoh, di sini ada dua orang, Evan dan Andre, atau dialog ya. Evan bilang, "Where will you go?" Kemana kamu akan pergi? Gitu. Andre-nya menjawab, "I will go to Jakarta." Jadi ini dimaksudkan tentang maksudnya ya. Maksudnya mau pergi kemana? Pergi ke Jakarta. Jadi bukan tujuannya, tapi maksud dari kepergiannya Andre itu kemana? Yaitu ke Jakarta. Itu seperti itu. Yang kedua adalah tujuan. Kita pakainya in order to and so that. Ini semuanya sama ya. Pengertiannya, in order to atau so that adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tujuan. Jadi tujuannya. Berarti kalau tujuan otomatis kan ada hasil. Contoh di sini, we study hard, kita belajar dengan sungguh-sungguh in order to be champion, agar ya tujuannya itu be champion atau menjadi yang terbaik in class, di dalam kelas. Atau yang kedua, he is careless, dia tidak berhati-hati ya, atau ceroboh ya, so that, oleh karena itu. Jadi tujuannya akhirnya hasilnya ya. Jadi hasil bukan berarti dia tidak hati-hati atau dia ceroboh, tujuannya bukan seperti itu, tapi hasilnya ya, yang dimaksud tujuan itu hasilnya. Dia tidak hati-hati atau dia ceroboh, careless itu ceroboh, kalau careful itu hati-hati. He is careless
dia ceroboh, so that jadi, has an accident, dia mendapatkan kecelakaan. Jadi kalau dia ceroboh otomatis banyak kecelakaannya, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan tujuan. Jadi diingat sekali lagi bahwa tujuan itu bukan artinya tujuannya, tapi hasilnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada persetujuan atau agreement. Seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, persetujuan ada juga atau istilahnya pasangannya ketidaksetujuan. Contoh di sini. Pengertiannya, mohon maaf, pengertiannya dulu. Agreement adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan persetujuan. Contoh di sini ada ekspresi sama respon, ya, ungkapan dan responnya. Contoh di sini. Do you agree with me? Kamu setuju nggak denganku? Kayak gitu. Nah, responnya bisa pakai I agree with you. Kalau kalian menyetujuinya, pakai I agree with you atau I agree, boleh. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, do you agree with me? Kamu atau kalian tidak setuju, maka boleh kalian pakai I disagree. Saya tidak setuju. Atau I absolutely disagree with you. Saya betul-betul tidak setuju. Absolutely artinya betul-betul, ya. Betul-betul tidak setuju denganmu. Gitu. Ada lagi misalkan pakai ungkapan will you agree with me? Akankah kamu setuju denganku? Nah, maka boleh persetujuannya, responnya boleh pakai I agree atau I disagree. Boleh seperti itu. Milih, ya. Kemudian ada lagi yang pakainya ungkapannya do you follow me, gitu. Nah, ini dimaksudkan bukan artinya apakah kamu mengikutiku, enggak, tapi ini arti ungkapannya yaitu kamu setuju enggak denganku, kayak gitu. Nah, maka responnya boleh I agree with you, I agree, atau I disagree, I absolutely disagree, boleh. Atau misalkan kalian mau pakai I absolutely agree juga boleh, ya. Jadi ini tidak harus seperti ini, tapi kondisional. Misalkan kalian mau pakai I absolutely disagree, ya boleh. Pakainya I absolutely agree with you juga boleh. Nah, itu yang dinamakan maksud atau kita pakainya to, ya, yaitu menyatakan maksud. Kemudian tujuan, ini hasil, pakainya in order to and so that. Dan yang ketiga yaitu persetujuan, agreement. Ada agree, ada disagree. Bukan not agree, ya, pakainya, tapi disagree. Sekali lagi, untuk agree itu agree setuju. Kalau tidak setuju maka bukan not agree tapi disagree pakainya. Itu saja dari Pak Guru, materi yang sangat singkat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya, dan Pak Guru harapkan catat yang menurut kalian penting. Itu saja, tetap semangat walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini. Mudah-mudahan segera berakhir dan kalian semuanya bisa mengikuti aktivitas di madrasah dengan baik. Itu saja, semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.